Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikhlas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin was syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dah segitu pembukaannya, segitu. Kuat sampai jam 11 kuat ini, nggak apa-apa. Sampai jam 12 kuat ini. Kuat sampai jam 1. Wow, udah berapa ustadz yang mati di sini? Bentar ibu baca dulu. Nanti sayang, ntar fotonya kita di Monas ya. Oke, tetehku santai. Ya. Ini kursinya kia amat ya. Oke. Mohon izin, mohon ikhlas orang-orang tua saya, guru-guru saya, para sepuh, para tokoh, para alim ulama yang saya hormati, yang saya muliakan. Guru-guru kita mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, manfaat buat orang banyak, amin. Wabil khusus saudara saya, kakak saya, kepala desa Sukaresmi, Ibu Hajah Nunung Maimunah, mudah-mudahan Allah berikan sehat. Lurah kita Allah berikan panjang umur, hari-hari kesibukannya manfaat buat orang banyak, dan Allah berikan hidupnya penuh barakah, amin. Wabil khusus Camat Cikarang Selatan atau yang mewakili yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Rahmat, mohon ikhlas Pak Camat, Bapak dan Ramil Lemah Abang, Bapak Kapten Infanteri Aswan S, mohon izin Komandan, siap. Juga Bapak Kapolsek Cikarang Selatan atau yang mewakili yang terhormat Bapak Aibtu Sutejo Bimas Pol kita, mohon izin Komandan, siap. Dan juga pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa, mohon ikhlas Kiai. Wabil khusus juga para tokoh, para sepuh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Baihaqi, Al-Mukarram Ustadz Badrudi, Al-Mukarram Ustadz Amil Abuy, juga Al-Mukarram Ustadz Sahroni Ahmadillah, dan juga Ketua Yayasan Pertiwi yang saya hormati
umi saya, ibu hajah cucu, mohon ikhlas mi biar sehat ya, mudah-mudahan cantik terus, amin. Juga ketua BPD Ahmad Satiri SAG yang saya hormati dan yang kita muliakan, dan para tokoh, mak-mak saya, nenek saya, teteh saya, kumaha teteh cager, wih hebat euy. Dan juga ibu MC, ibu Hajah Mumun, ibu Hajah Mumun, suaranya lantang cakep. Juga kori kita Al Mukarram wal Mukarram Ustadz Muhammad Zaid Al Muttaqin, Kang Jojo, yang suaranya luar biasa. Beliau multi talenta, apa aja bisa, nyanyi bisa, nge-MC bisa, ngaji apalagi. Mudah-mudahan ntar sore markirin juga bisa. Mohon ikhlas guru-guru saya. Yuk muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, hormati orang-orang yang sudah dihormati orang lain, muliakan orang suci yang sudah disucikan oleh Allah. Ibu teteh, ayo tenang dikit, biasa mama kudu hal bae. Ayo ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habibi salam, salawatullah, asraqal badru alaina fahtafat, cakep, misla husni kemara aina qatu ya. Lagi Allah ya Nabi salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salam, ya Habibi salam, anta samsun anta nurun pau, anta iksir wali, anta mis ya Allah ya Nabi, semangat biar anget hujan gerimis yang keras, ya Rasul salam, ya Habibi salam, salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya kalau ceramah kebanyakan ibu-ibu seneng, karena ibu-ibu tuh semangatnya luar biasa, ngajinya paling getol, bener paling rajin, suaranya paling keras, kapan aja diundang datang, bener. Pokoknya teteh luar biasa weh. Yang namanya ngaji cakep, ampe saking rajinnya ngaji ampe berani ngahutang seragam. Tenang bae sih, pokoknya mah kabayar weh, amin. Boleh ngutang, boleh asal bayar gitu baik ya teteh. Sebab nggak bisa kita nunda-nunda, nggak boleh ngutang. Kadang-kadang di pengajian nggak pengen ngutang jadi ada yang dari pakai DP sampai nggak pakai terus ngutang baik terus. Tenang baik, pokoknya maka bayar sebab Indonesia negeri kita tercinta ini pasti semuanya bisa diutang, bener. Perumahan bisa diutang nggak, motor bisa diutang nggak, mobil bisa diutang nggak, apa yang nggak bisa diutang, seragam bisa diutang nggak, hayu utang terus. Sebab kata orang tua saya, kalau hidup banyak punya utang nggak bisa tidur, bener. Jadi mesti takut juga, sebab orang yang banyak utang nggak enak tidur, apalagi mati, karena mati tidur panjang, mati tidur.
Jadi kalau teteh punya suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, jangan dimarahin teteh. Itu suami teteh lagi latihan mati. Mudah-mudahan kita pulang maulid kebayar utang kita, amin. Nggak ada lagi yang bisa nggak diutang. Nggak usah ngaku deh, jujur aja. Kita masuk ke dalam rumah, kita lihat motor di depan rumah udah lunas apa belum. Terus masuk ke ruang tamu, ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum. Terus ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum. Sampai nggak usah dijawab, buka pintu bunyinya kredit. Pintu aja paham kalau di dalam rumah kita isinya ayo ngutang terus. Ya ustadzah ada PA, ayo ditahan utang baik. Sebari santai nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Satu itu yang paling saya senang, di mana-mana jamaah kalau ibu-ibu pasti rame, resep. Karena emak-emak ketawanya lepas. Ibu itu kalau ketawa lepas, gitu. Seneng saya makanya. Beda sama bapak-bapak. Di depan aja nggak apa-apa sini. Ya, resep. Ah, hujan begini bari nyanyi aja deh supaya agak fokus. Ayo jangan lama-lama. Sini sayang, saya ngomong 5 menit aja apa 10 menit? Oh, 1 jam. Iya, kos nu mayar dah 1 jam. Ya tenang. Ayo ibu, teteh kita niat ngaji ya. Mudah-mudahan kita memuliakan Rasulullah, kita dapat syafaatnya di dunia wal akhirah, amin. Jangan dianggap remeh. Di saat orang gak suka maulid, kita tetap semarakan maulid, amin. Di sini cikal bakal persatuan ukhuwah dan Islamiyah kita, amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Kata orang Timur Tengah yang disebut kebersamaan adalah rahmat, al jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Doanya Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati, amin ya rabbal. Nyanyi baik. Hujan gini rasanya kalau ngaji agak ngantuk ya. Ibu kita nyanyi. Siapa ingin ke surga? Yang keras. Siapa ingin? Teteh. Yang keras. Tak mudah hanya carilah pintu surga dengan semangat lagi. Siapa ingin pintu tak mudah carilah dengan cakep. Di mana-mana taklim yang enak tuh pengajian di kita ibu. Orang Islam boleh nyanyi nggak? Boleh. Orang Islam boleh goyang nggak? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah, nyanyian yang ngajak ibadah. Mana goyangan yang ngajak ibadah? Dikit. Ya, inget nggak lagu Maulid zaman dulu ibu? Mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari oh, agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa untuk para umat. Marilah mari. Kaset saya kusut. Itu kalau yang apal lagu itu berarti umurnya udah raya lumayan. Kayak kalau yang lupa ingatnya pakai Sabian, itu agak mudaan. Masih ingat lagunya yang Isin pernah dengar lagu Sabian yang Isin itu? Yang era itu yang ya jamalu
bukan nyanyian yang ngajak ibadah. Di mana nyanyian yang ngajak ibadah? Di majelis taklim emak-emak. Lagu tadi nggak ada kaset, nggak ada CD-nya, tapi ada nggak di setiap taklim? Ada. Emak saya lagunya sama. Bila Israel jasad terbujur, seluruh akan sekujur badan. Boleh nggak nyanyi? Ibadah bukan? Ibadah. Orang tua kita dulu nyanyinya pengen jadi ibadah, padahal lagu itu serem teh. Bila Israel datang memanggil, atuh pae mak ya, Israel datang memanggil, serem nggak itu? Serem, tapi lagu biar senang tetap ngingetin. Tuh hebatnya orang tua kita dulu, bener, lagunya enak-enak. Kayak itu tuh 12 Rabiul jatuh hari Nabi Muhammad 571. Kalau bapak-bapak nggak bisa diem aja deh. Kalau bapak lagunya pasti dia nggak hafal lagu-lagu taklim, Bu. Nggak hafal lagunya itu. Kalau bapak tuh lagunya, aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang, tapi yang kuharap engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Masih inget nggak lagu itu? Yang awalnya beranaklah sayang, ari-ari di jalan. Mana goyangan yang ngajak ibadah di taklim? Lihat di mana taklim, Ibu. Saya kasih tahu mana goyangan yang jadi ibadah. Nih, dulu kampung kita nggak pernah kena banjir karena yang goyang kepalanya. Kalau goyangannya kepala nggak bakal ada banjir, dijamin. Cek, ayo mulai dari sekarang, praktekin di rumah, Ibu. Nih, la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aman nggak? Aman. Negeri kita kalau semua goyang kepalanya, dari zaman leluhur kita dulu itu yang digoyangin kepalanya. Illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyangnya kepala bukan? Yang bikin banjir kira-kira yang digoyangin yang mana? Toel sukanya toel Mana goyangan yang ngajak ibadah tadi itu? Dulu orang tua kita, maaf Ibu, sekarang mau dibilang goyang apa enggak, haram apa enggak, Ibu nonton TV kira-kira tuh goyangan bukan? Mana jilbab yang paling cakep? Yang dipakai ngaji bukan yang dipakai ngikutin dangdutan tuh di TV. Bener? Mana lagi yang paling cakep tuh mau kena emak kita yang pinggirannya dakian, hararidang gitu ya. Bener? Kenapa? Jelas itu dipakai ibadah. Bener? Coba seragam yang mahal-mahal dipakainya di mana coba? Bener? Buat nonton TV. Bener? Masuk ke studio, wow, pada nyanyi kan, kesana kemari membawa Alfamart, atuh berat eta. Dulu orang tua kita ngais bocah, ngais budak itu pakai goyang nggak? Pakai, boleh, boleh. Wujud idamba muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat irodat. Dua anak nyampe ke genteng, mama kalewat mama. Yuk, wujud idam. Mohon ikhlas Kiai, kalau nggak begini ngantuk, jadi ngajinya ngimbangin hujan. Kalau emak-emak kan dilepas enak aja kan, terus aja dia, jadi ringan beban saya. Ilmu ya kan santai kan, jadi meringankan beban saya.
kaliman. Ya gampang. Gini komandan, kalau lagi nyari duit lagi gampang bener kemana. Terus enak nggak kalau mulut kita dipakai itu tadi Bu, sifat 20, dipakai istighfar, dipakai ngaji, semuanya mulut kita ngajak ibadah. Tapi kalau mulut kita kumpul ngegosip, kira-kira isinya ibadah bukan? Jujur aja Ibu, kalau siang ini nggak ngaji, nggak bakal secantik ini, sewangi ini. Kalau di rumah daster robek dipakai, bener nggak? Makanya kalau ada pengajian, kira-kira lebih cakep kita ngaji apa lebih cakep kita di rumah? Robek di sini kalian kelihatan. Dipakai juga karena enggak tapi kalau ngaji gini cakep tuh, lihat. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang cik, dibuka aja itu Bang, ditutupin plastik kayak kerupuk terang ini. Kalau kita ngaji begini rame nggak? Rame. Mudah-mudahan Bu Lurah panjang umur, kita ngaji terus, amin. Ada pengajian harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, cakep nggak? Sebelum kita masuk surga, lurah duluan, amin. Ada kiai juga yang tahu diri sama panitia, dia lebih seneng panitia yang masuk surga duluan, karena dia malu kalau kiai masuk surga duluan, kan panitia yang bayar waktu itu. Ya Bu ya, terus nggak apa-apa, kita ngajinya senang aja. Kalau mau bener, mau cakep, mau pinter, sama kiai ngajinya. Kalau sama saya rame aja. Yang saya ceramain itu babnya bab ilmunya ilmu jamaah, dapatnya dapat engke balik ke imam menang nage menang enggak baik pusing amatnya, mumpung kapangi ustad terada PA, sebab yang PA juga pengen masuk gitu. Siapa yang paling benar? Siapa orang yang paling benar? Kata kiai saya, orang yang paling benar itu bukan sekarang. Orang yang paling benar itu yang dia meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga dia, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita pengen benar di tempat yang benar, bukan berarti kita sudah paling benar. Berapa banyak orang yang merasa benar ternyata ujungnya salah nggak? Salah. Makanya saya ceramah santai aja, mau benar mau salah saya sih cuek aja, yang penting kan DP udah masuk. Nah, walaupun nggak sopan ya tenang aja, kalau saya diusir suruh pulang ya saya pulang, berarti kan ringan kerja saya, ya kan? Yang saya kasih tahu Bu Lurah, mohon maaf ini uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi, duit aing menang aing. Jadi mohon izin Pak Lurah, Bu Lurah, kalau barangkali ceramahnya hari ini hehehe aja, karena saya yakin emak-emak ini udah capek di rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, capek nggak? Dibohongin suami pegel nggak? Janjinya mau rumah mau direnovasi, sampai sekarang belum renovasi. Janjinya mau dibeliin mobil, sampai sekarang belum beli. Janjinya mau ganti motor, sampai sekarang belum ganti. Capek nggak? Capek. Makanya saya kalau ceramah tuh depan ibu-ibu semangat saya. Kalau depan bapak-bapak males. Kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas. Kalau bapak-bapak dicicil, paling nyengirang. Gitu. Dan kalau mama sampai dia lupa bawahnya, udah dol, kebanyakan beranak. Ya, yang penting teteh senang ya. Mak ketawa aja, ketawa, jangan ditahan-tahan. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua setelah diteliti. Siapa orang yang nggak mau ketawa? Satu, ya orang sakit. Kedua, banyak utang. Hese eta kana seuri eta. Jemeduge. Saya kasih tahu, untuk menghindari tagihan utang rajin ngaji. Untuk menghindari tagihan debt collector rajin ngaji, insya Allah aman. Sebab selama ini saya belum pernah dengar ada debt collector nagih orang lagi ngaji. Sieun biak dikebugan eta meureun. Ya, maaf ini. Di tempat saya ada ibu-ibu pengajian mulai jam 7, dia setengah 6 udah di
pengajian nyeklan tiang baik. Saya tanya, teteh getol banget teh? Iya, daripada di rumah ditagih utang. Berarti pengajian juga bisa separoh ngumpet. Cari aman boleh nggak? Boleh, benar. Jadi besok kalau ditagih utang lari baik ke pengajian. Begitu marah-marah gebukan baik dah, malu-maluin ya kan, nagih di pengajian. Bener teteh. Nah yang penting teteh seneng aja, girang aja, jangan dibikin pusing. Capek udah kita dibohongin suami, capek nggak? Saya kasih tahu teteh, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Itu di polsek hampir tiap hari ada laporan KDRT, kekerasan dalam rumah. Bagaimana cara menghindari supaya kita bisa meringankan beban tugas polisi? Artinya apa? Kita semua bisa punya hak menjadi polisi di rumah kita, menjadi polisi buat anak-anak kita, menjadi polisi buat masyarakat kita. Mohon maaf, boleh kata teman saya, sebagai manusia boleh menjadi polisi di rumahnya, menjagain anaknya. Sebab kalau anaknya keluar rumah tanpa izin kemudian lepas dia kena narkoba, habis nggak? Habis. Berapa banyak anak-anak muda yang bikin mati orang tuanya? Udah masuk, udah keluar, masuk lagi, udah masuk, keluar lagi, begitu terus, akhirnya orang tua nggak sanggup. Innalillahi wa inna ilaihi. Maaf ini teteh, maaf. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, gimana caranya? Saya kasih tahu, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan, sambil teteh bilang, kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini, pulanglah, insya Allah aman. Kalau nggak percaya buktiin, nanti pulang dari sini begitu punya suami marah, dahar ya, galak kayak gitu, dahar ya, jangan disana dahar mere duit ento, nggak balik dahar tah, suku meja letakan tah. Udah lapar, capek, nggak mau pegang duit, dimarahin, kesel nggak? Cukup. Kalau suami pengen makan, dahar ya, samperin. Ada apa? Dahar aing. Bagaimana? Jangan marah duit itu, jangan. Dahar aing. Bagaimana? Marah teh cabok kayak angkat, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini maka kembalilah hadiah ya. Insyaallah aman. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak-emak kita. Makanya emak-emak istimewa. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Coba nggak ada surga di bawah telapak kaki. Lihat jempolnya gede-gede ya, kukunya hidung. Coba emak, kukunya cakep nggak? Cakep nggak kukunya emak? Ya mak, pakaiin kaos kaki, cuci yang bersih biar surganya terawat. Jangan sampai surganya nincak teh kebo teh kotok teh hayam eta be atau surga diseret-seret kieu ya. Mohon maaf Bu Lurah, ini babnya bab seuri wae nya. Artinya jangan pusing-pusing lah, udah capek. Lurah juga capek. Emang Lurah nggak capek Bu mikirin ibu? Capek lah, bentar-bentar janda eta hirup rangsa aing boros amat resep kene kan. Yang penting senang, amin. Ibu udah capek kita, perasaan kita udah capek. Makanya saya senang kalau emak-emak yang banyak datang di pengajian, saya senang. Mudah-mudahan emak calon bidadari surga. Saya nggak setuju kalau ada penceramah bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya nggak setuju. Perempuan yang bagaimana yang ada di neraka? Ini loh yang rajin ngaji, yang calon bidadari surga, calon penghuni surga, amin. Kelihatan mukanya ramah, tamah, lihat dong, cerah gitu, smart gitu, nggak kelihatannya lusuh, ya kan? Yang lusuh itu kelihatan tuh, kelihatan biasanya lagi masalah sengketa rumah tangga biasanya gitu. Dijanjiin pengen dibeliin motor nggak dibeliin, ya kan? Udah suami biarin, nerimain aja, terima aja. Jangan mentang-mentang punya suami hitam protes baik. Biarin suami kita hidung, nggak apa-apa, yang penting ada ujungnya. Ujung pemikirannya. Biarin suami kita hitam, yang penting ditepak, jangan ngebul. Sebab teteh kalau punya suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom.
Nggak usah bangun malam doain suami, ya Allah putihkanlah suami saya, nggak usah, biarin dia hitam nggak apa-apa ya teh, daripada punya suami ganteng pikiran. Zaman sekarang punya suami ganteng perasaan, marah 2 hari keluar rumah disikat cabe-cabean, nyesek nggak? Makanya nyari suami jangan yang ganteng, yang biasa-biasa aja. Gimana ngeceknya? Bawa ke lapangan, petir lagi gede, taruh suami teteh di lapangan, trelet jeger, kalau petir aja nggak nyamber aman. Aman ya teh, jangan bangga punya suami ganteng, jangan pikiranan, mendingan yang biasa-biasa aja gitu teh, karena laki-laki bukan untuk dipandang, laki-laki untuk dinikmati. Rek hidung tak, rek burung, rek bocung tak, terserah, yang penting bisa dinikmati. Makanya nih kelihatan muka-muka sabar, muka-muka tabah, dari nikah pertama sampai setua sekarang suaminya hitam terus, aman. Diajak miskin juga seneng, yang penting tetap ngaji. Biarin miskin, yang penting ngaji. Biarin nggak punya duit, yang penting biarin kita belum pinter, yang penting biarin kurang sehat, yang penting itu yang dihitung nanti buat amal kita masuk surga. Orang yang duitnya banyak nggak pernah ngaji, nggak pernah sodako, waktu mati kira-kira dibawa nggak? Enggak, bener. Orang makanannya enak, kuenya banyak, bisa bikin kue apa aja bisa, masakan apa aja bisa, begitu sakit kira-kira kemakan nggak? Impusan yang masuk, yang bolong-bolong dicolokin selang, selang nggak dia, nggak bisa jalan, kebanyakan selang. Mendingan gini, sehat, amin, kelihatan mukanya bening-bening kayak nggak ada beban. Kalau masalah kaya mah nggak usah dipikirin, emang udah turunan miskin mah ya, miskin udah turunan, bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, sampai ke kita cucunya miskin juga. Berarti miskin udah kompak sama kita, dari uratnya udah kelihatan, bangsa urat susah. Tapi yang penting kalau sehat makan enak nggak? Orang nggak usah sakit sampai sekujur badan, gigi sakit makan enak nggak? Gigi sakit makan enak nggak? Mendingan begini, apa aja enak, ketahuan orang sehat ya mak. Mak saya nih, maaf, apa aja diolah enak. Saya bukan orang miskin, maaf, saya tidak ada dari keluarga miskin. Bapak ibu saya, kakek nenek saya nggak ada turunan miskin, fakir. Jadi kalau miskin kan susahnya, iya fakir, belangsak pisan. Saya mau makan daging, maaf ibu saya, kenapa saya bisa mimpin tahlil? Kenapa saya bisa rajin ke pengajian zaman itu? Karena kata ibu saya, kalau ngaji duduk di depan kiai. Kenapa? Karena lempengan itu makanannya banyak ya, biarin nggak dapat ilmunya, asal dapat makannya. Saya diajarin gitu. Makanya kalau ibu saya kalau ada yang meninggal itu, ayo ntar sembahyang, ikut bapak kemana? Tahlilan. Ikut tahlil. Kenapa sih mak? Mak nggak masak. Makanya sampai saya hafal mimpin Yasin, sampai sekarang saya bisa. Sebelum jadi pelawak saya udah belajar mimpin tahlil, hafal karena mak sering kagak masak. Kalau ada yang meninggal, emak saya seneng, alhamdulillah. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging, kan biasanya kalau berkat itu ada dagingnya ya, ada semur sekepel ya. Emak saya anaknya 13, itu semur sekepel itu digigitin nih kemana hitanya, nah pernah kan setik ewang nggak berasa daging, kecap doang, tapi hidup nih. Tuh hebatnya bukan orang kaya. Emak saya pernah 3 bulan sampai sedih sama bapak, nanya itu anak nggak makan daging. Kata bapak, kenapa sih? Ya sebulan sepi ini, nggak ada yang mati sama sekali. Ya maaf, bukan turunan miskin, nggak ada saya, maaf. Saya mau makan di keluarga nih, nangis, baca doa makan, nangis, ngelihat nasi, nangis. Bahkan waktu itu sempat saya 3 kali baca doa makan,
sampai nangis karena nggak ada yang dimakan, doana doang. Akhirnya saya bisa baca mimpin tahlil, summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini nih bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan uminu iyayah binti uminu etata, uminu etata binti uminu iyayah, uminu iyayah binti uminu etata binti uminu itu tuh uminu iya uminu eta uminu itu tuh. Al-Fatihah. Sampai lancar saya akhirnya karena emak jarang masak. Sampai lagi sekarang kalau ada orang meninggal pakai sembako berarti aman. Sampai lagi sekarang bini saya udah punya suami penceramah, aman. Tiap hari parcel bawa pulang parcel, nggak tahu di sini nih gerah. Nggak biasanya di mana-mana kalau pulang bawa parcel kecok. Bukannya minta, masing-masing udah pada tua biar paham dong. Istri saya tuh pinter, kalau kita pulang ngaji suka ditanya, katanya pengajian, katanya ceramah, pulang pagi kok nggak bawa parcel gitu. Makanya saya pikir saya harus bawa parcel untuk menghindari fitnah dan tuduhan. Bukannya minta, ngerti baik ya, jauh-jauh datang semahnya. Mohon maaf ibu, saya bahasa Sundanya nggak bisa yang halus, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes, mohon maaf teteh, mohon maaf, karena ibu saya Arab. TKW main TKW siapa teteh sok protes baik. Amin. Hah? Maaf, minum dulu, aus tenggorokan. Saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa penceramah, bener, saya merasa kayak dukun sembur. Engke di jampe ku abah cincager, cincalakan ku marane, wawi puih. Nggak, biasanya di mana-mana itu kalau ada tamu itu biasanya ada teh, ada kue ya, ada kopi, ada kue. Ini cai putih doang. Ini beda-beda karakter, emang beda. Karakter daerah tuh beda-beda, ada yang cai semua. Karena yang ceramah itu dukun sembur kabeh. Ya maaf, biasanya maaf Bu Lurah, maaf bercanda ya nya. Canda bercanda sugan we ngarti Bu Lurah. Nggak bukan. Kalau air putih itu kata dokter, maaf ya, air putih itu kata dokter baik untuk kesehatan, punten. Tapi kalau kata bapak saya, air putih naikin darah tinggi, punten ya. Ini di sini perlunya kita belajar menerima perbedaan. Beda jilbab kita, kerudung kita, tapi hati kita taklim bukan? Taklim dong, cakep nggak itu? Yuk tolong lihat perbedaan. Kata bapak saya, air putih itu naikin darah tinggi. Kata dokter, air putih baik untuk kesehatan. Saya milih mana? Saya milih bapak saya, karena dia yang nyetak saya. Saya nggak milih pendapat dokter karena setiap periksa saya bayar. Ternyata benar, air putih itu lebih condong naikin darah tinggi. Gara-gara bapak minta kopi sama emak dikasih cai putih. Kata bapak, kopi diberedin cai putih, kopi dikasih lagi air, 3 kali dikasih air putih, naik darah tinggi bapak. Kopi cai putih, bapak naik darah tinggi, cek aing kopi. Berarti air putih bisa naikin darah. Eta. Nggak, bukan berarti minta kopi sok baperan ini mah. Bukan berarti saya ceramah saya minta kopi, bukan. Perasaan teteh mah orangnya. Ngomong gitu aja kesinggung. Saya cuma pengen nanya, meja segini gedenya buat apa?
Terus ini terus. Ini yang disebut al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Balik ya tema maulid tadi, ada ayat yang dibacain sama qori kita. Bareng-bareng emak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Oke, suara kamu bagus. Aku suka suara kamu. Suara kamu bagus. Dan aku tahu juga kenapa kamu liatin aku. Karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku semangat di sini? Ya karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang sih ya. Terus ini. Nggak apa-apa hujan. Udah lapar belum? Terus ini. Udah lapar belum? Coba tanya saya. Izin Bu Lurah nyari rame ya, nggak apa-apa ya. Bu Lurah tuh masyarakatnya luar biasa, kelihatan ramah tamah karena lurahnya juga bagus. Ketemu saya aja belum saya nanya udah gitu. Akhirnya saya ngikut juga. Jelas nggak sih? Nggak jelas. Itu orang yang tulus, polos itu. Nah balik nih, dia baru ngaji kedeng ya, ngaji kedeng ya. Nggak apa-apa jauh dari meja juga, ngancai doang. Kalau ada kuenya saya malas ninggal pergi, cai doang. Atau cai mah diimah ke loba apa? Hujan kayak ragam cai bah. Cicing bayi situnya sugan bayi ayah baturanana. Oke teteh, kita ngaji, setuju? Aku yakin suara kamu cakep. Nanti kita ikut festival musabaqah tilawatil Quran ya, aku ajak kamu teh. Yang menang itu yang jatuh ngusruk bubrak ya kagak. Yuk bareng, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang emaknya ngaji hasanah, ibunya ngaji hasanah, bapaknya juga ngaji. Berarti itu ibu bapak keluarga yang RT-nya ngaji Hasan, RW-nya ngaji, bulurahnya ngaji, camatnya ngaji, bimaspolnya ngaji. Ya keras dong kamu kok kayak nggak dibayar gitu deh, males banget deh. Aku aja semangat. Kenapa sih? Kamu kan nggak bayar aku patungan. Ini kan urusan udah ibu lurah urusannya. Kenapa sih nggak semangat gitu? Kenapa teteh? Habis pendarahan? RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti ini kampung Sukaresmi, kampung yang dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji. Banyak-banyak amat, yang penting kan makan. Ngaji terus juga nggak makan-makan. Pai. Iya kan? Makan terus juga nggak ngaji-ngaji, ya kan? Mudah-mudahan habis ini kita ngaji saya diajak makan. Sebetulnya intinya itu sih, kelihatannya aja ceramah gitu ya, padahal lagi nyari makan. Kelihatannya ya padahal saya maaf Bu Lurah, kelihatannya ceramah padahal lagi nyari DP ninja ini. Masih kurang. Mana yang hasanah? Ini yang hasanah. Ad-dunya mal'unatun, kata Kiai, dunia dan seluruh isinya dilaknat oleh Allah. Mana yang nggak ada laknat coba? Cuman taklim.
Kita duduk datang udah ketahuan ya Nabi salam, cakep nggak? Kita duduk datang udah ketahuan summa ila ruhil al-fatihah wa ila al-fatihah, cakep nggak itu? Coba masuk ke depan karaoke, di pintu karaoke ada nggak orang masuk ala hazihiniyah al-fatihah, ada nggak? Laknat bukan? Masuk ke dalam langsung pilih lagu, ada nggak yang mari sebelum kita menyanyi kita kirimkan fatihah buat orang-orang tua kita, ada nggak? Makanya saya sebelum belajar ngelawak saya udah belajar mimpin tahlil, aman teteh. Makanya saya hafal turunan-turunan saya, karena saya tahu kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Amin. Nggak usah masuk surga bareng dengan orang-orang yang gagah-gagah, nggak usah lah. Masuk surga bareng sama emak bapak aja aman. Irfa'lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Sebab bisa jadi kita hidup panjang umur, sehat sampai sekarang, punya rezeki bagus, punya rumah cakep, bisa jadi bukan karena kita, karena doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita, karena darah yang ditinggalkan, darahnya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Cakep nggak itu? Makanya teteh maaf ini, maaf kalau kita mau ngikut Rasulullah, sebetulnya ngikutin belajarnya ngikut guru kita, emak kita, orang tua kita udah cakep. Bentar, dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'it tabi'in, ke tabi'it tabi'in, terus sampai ke orang-orang tua kita, tabi'in tabi'in tabi'it tabi'in tabi'it tabi'in tabi'it tabi'in, sampai ustazah kita yang ngajar ngaji urat nyampe keluar buat kita. Makanya pengen hidup berkah, guru kita tengok, guru tetap guru sekalipun muridnya udah jadi pejabat, jadi presiden, jadi insinyur, guru tetap guru. Makanya mahal guru harganya, nggak kebayar dengan duit, disebutnya pahlawan tanpa tanda. Hormati perempuan, hormati emak kita. Makanya saya sama emak saya nggak galak-galak, karena emang udah nggak ada warisannya. Emak saya tuh kalau paling ngaji duduk paling rajin begini. Emak saya paling cakep, baca selawatnya paling cakep, rajin, masya Allah. Ya beginilah nih kalau ngaji itu. Cuman emak saya sama ngutang rada males, karena suaminya udah meninggal, takut nggak aku bayar. Yang repot itu kalau punya utang, begitu mati min ahlil khair. Mudah-mudahan almarhum almarhumah semasa hidupnya kalau punya utang piutang nanti ke anak ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ngerti mau bayarin utang, kalau ahli warisnya juga utangnya seleher lebih banyak dari bapaknya, bagaimana mau bayarin utang bapaknya? Benar. Makanya berhenti bu ngutang, bangke-bangke buang, bau, bangke kan bau ya bu, awas, capek, cukup begini aja. Cukup begini aja nih, sehat, panjang umur, berkah. Lurah ngundang ngaji, kumpul ngaji, duduk paling depannya Nabi. Lurah lihat senang, lurah lihat senang, ibu juga ngeliat lurah senang. Itu segitu ibadah. Tadi balik lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah ujungnya, mak baik, bapak baik, ibu baik, anak baik, baik-baik gitu kita. RT-nya baik, RW-nya baik, lurahnya baik, masyarakatnya baik, presidennya baik, masyarakatnya baik, bertetangga kita baik, berumah tangga kita baik, bertetangga kita baik, berbangsa kita baik, bernegara kita baik, baik, ketemu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah subhanahu. Makanya enak jadi orang baik-baik. Aku lihat kamu baik apa enggak, kelihatan kok. Kalau yang baik tuh lihatnya polos gitu, lillah banget. Nggak ada beban pres. Ada yang romannya senang separuh, nggak demen separuh, itu ada beda gitu. Agak beda. Orang yang lillah karena Allah, siapapun dia, oh yang ceramah ternyata bukan ustadz beneran, itu mah ustadznya rada PA manggawe ya. Karena hatinya ikhlas. Walaupun kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril a'zam, ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas para kiai, ikhlasnya kita bukan ikhlasnya para ulama, ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali, ikhlasnya kita ikhlas manusia biasa. Benar. Mak lihat nih orang-orang yang ikhlas plong gitu, lillah karena Allah.
wafillah di jalan Allah, nanti ketemunya mardotillah yang diridhoi Allah. Udah ini, udah masih terus ini beneran, belum capek teteh, belum ngantuk. Wow, maihan masih terus. Kamu luar biasa deh, mak tuh luar biasa. Kalau bahasa gaulnya wow, amazing. Terus teteh, terus mana yang lillah? Ini orang-orang yang lillah, disuruh enggak, dibayar enggak, tapi semuanya ngeliatin saya. Lillah bukan? Ada enggak yang nyuruh? Kata Bu Lurah, nanti tolong kalau begitu Haji Akri datang, tolong liatin mukanya. Ada enggak? Ada enggak? Atau nanti yang duduk di sini saya kasih 50.000. Ada enggak? Enggak ada. Ini orang-orang yang lillah begini, hidupnya tenang, plong. Duduk ya duduk aja, lihat-lihat aja, mau apapun di depan dia ya ikhlas aja. Lillah karena Allah. Mana wafilahnya? Di jalan Allahnya mana? Ini pengajian, kumpul barang kiai, kumpul barang tokoh, kumpul barang sepuh, kumpul kita baca taklim, kumpul kita baca maulid, tuh jalan Allah. Apa hasilnya? Nanti kita dapatnya mardotillah yang diridhoi Allah. Yuk bareng-bareng, la ilaha illallah, la, yang keras gantian, Muhammad illallah, la Muhammad. Kata Kiai, Allahu ghaniyun 'amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, manusia kita semua hidup butuh dari Allah. Bakal pulang menghadap, apa modal pulang kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu modal pulang. Saya pernah waktu lagi sedang ngetopnya, masih inget kan saya yang main ngelaba dulu waktu sama Parto, Akri, Eko, masih inget nggak teteh? Mak masih inget nggak? Iya, itu bapak saya bilang, dunia lu kejar kemana negeri nggak bakal habis, duit lu punya miliaran nggak bakal cukup, jabatan lu bakal punya nanti setinggi tingginya jabatan nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita, mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, modal kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di mana belajarnya? Lihat orang tua kita hidup susah capek, nggak punya duit, tetap tauhidnya cakep. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, lah makin kenceng kan? Dijadiin satu, mau masak nggak punya beras, mau nyuci nggak punya sabun, mau kondangan nggak punya duit, listrik dicabut sama PLN. Suami nggak pulang-pulang, itu syahadatnya cakep bener sampai paseh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak siapa? Tahu urusan banyak tapi nggak pulang-pulang. Nah, susah senang kesel girang, tetap sandarannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beruntung kita masih Allah kasih bisa megang tasbih, ya kan? Dulu masih megang tasbih, jangan sampai mau megang tasbih udah nggak kepegang. Gitu Pak. Ilallah, la ilaha illallah. Biarin punya anak nggak pinter nggak apa-apa. Yang penting bisa ngaji. Yang penting dikit punya taklim, buka pengajian, cakep nggak itu? Nggak bisa ngaji punya duit, kumpulin taklim, kumpulin pengajian, didoain, cakep nggak? Yang repot udah nggak punya duit, nggak bisa ngaji, mau kemana perginya? Bener mak. Makanya girang kita punya lurah rajin ngumpulin ngaji, girang kita doain lurah berkah. Di mana dia usaha, di mana dia jalan, di mana dia punya tujuan pergi ke sana, tengok warga kanan kiri, Allah kasih sehat, Allah lindungin, Allah selamatin, Allah jadikan langkahnya ridho, amin. Yang bikin ridhonya Allah karena tugasnya dan perlunya sama masyarakat, itu yang cakep. Cakep ibu. Belum tentu semua lurah bisa begitu. Mana cewek, ya kan sepaham, ini kan sama-sama cewek, ya kan?
Coba kadang-kadang kalau laki-laki belum ngerti, dia belum tahu dia bagaimana perasaan, dia belum ngerti bagaimana perasaan perempuan, bener kan? Iya kan? Buktinya dia rumah cik hehehe dihakan ku aing ya, cik 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 cik. Saya Sundanya agak kasar, saya di Banten, lahir Betawi, saya di Menes, ngajinya di Menes, orang tua saya makamnya di Caringin, di Abu ya saya Senawi Caringin, meninggal di Jakarta karena ceritanya kakek saya punya nenek orang Banten, cuman kata bapak saya nggak boleh pakai TB, takut salah silsilah, tapi makam kakek saya di Banten, jadi saya nggak bisa bahasa Sunda yang halus karena emang belajar kasar. Wow, hujan, ayo pulang, asik. Ya, ayo lagi nggak, terus nggak ini, seneng nggak ini? Alhamdulillah. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Mau buru-buru pulang nggak? Hah? Kali gitu mau basah-basahan gitu? Jadi terus di sini. Kalau hujannya sampai jam 1 terus ngaji terus. Hujannya sampai jam 2 ngaji terus. Ada balok nggak di situ? Tolong gebugin saya dong. Ya Allahumma sholli salatan lamahatin wana pasi bi'adadi. Cakep lagi. Allahumma kecilin hujannya ya Allah. Taman ala sayyidina. Yang paling keras ibadahnya bagus, mudah-mudahan berkah, sehat, panjang umur. Yang keras mudah-mudahan banyak rezekinya, suaminya sehat, gagah, perkasa. Wa yustasqal ramau ihilka. Lam hatin pas wa nafasi bi'adadi. Amin. Masya Allah. Terus ini mah terus. Saya kalau emas semangat, saya semangat. Emak masih semangat enggak? Ah, bohong. Suaranya kecil. Teteh masih semangat enggak? Ah, bohong. Yang keras dong, semangat enggak? Bener ini? Cakep. Mudah-mudahan adik-adik kita masih jadi regenerasi berikutnya. Amin. Kita nggak tahu ibu, hidup bukan pilihan. Saya jadi pelawak itu saya nggak tahu. Hidup bukan pilihan. Kalau kita boleh memilih, kita bisa milih, tapi ternyata bukan pilihan. Saya lahir dari ibu saya yang biasa-biasa aja. Ibu saya pinter ngurut, tapi rajin puasa. Bisa jadi doanya ibu saya begini, bukan karena doa saya, karena saya emang jarang puasa. Ya, ibu saya percaya banget. Ibu saya anaknya 13, luar biasa. Saya anak ketiga dari 13 bersaudara. Dan alhamdulillah begitu saya lahir, dari waktu lahir saya itu, waktu saya belum lahir air susu nggak keluar, begitu saya lahir baru air susu itu keluar. Jadi emak saya nggak khawatir karena udah ada makanannya buat anaknya. Alhamdulillah dari 13 anak itu emak saya hidupnya bahagia. Kalau anaknya meninggal 1 biasa aja, anak 13 meninggal 2 biasa aja. Saya tanya, "Mak kok biasa aja?" Sisanya masih banyak. Mas saya selalu bilang, biarin anak gua banyak, ntar 1 aja jadi orang, gua pensiun. Tuh hebatnya emak kita, orang tua kita. Tanpa sadar sekarang kita udah jadi orang tua.
Dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak, waktu jadi anak pasti kita punya emak, dan emak kita punya emak, pasti emak-emak. Sekarang kita jadi emak-emak. Ya mak, saya boleh tanya, emak waktu ngelahirin anak nyeri hente? Ngajuru nyeri hente emak? Nyeri tapi resep. Jangan nyeri ngajuru baik, berarti resep. Iya teh, emak saya anaknya 13, saya nggak diajarin hidup senang. Bagaimana mau senang anak 13? Ibu saya tapi pinter, kalau goreng telur anak banyak supaya cukup, itu sampai tipis telur, nggak berasa telur, minyak doang. Tapi hebatnya orang tua kita. Jadi jangan maksa pengen kaya. Kalau teteh pengen kaya gampang, teteh nungguin lilin suami keluar, taruh baskom di harapan pantonya. Ini saya ajarin teteh, suami keluar, teteh nungguin lilin, cuman kasih tahu suami kosot-kosotnya di tembok, lihat temboknya udah diaci apa belum. Kalau belum diaci itu biasanya nyeri teh, langsung baik beak getihan eta. Jadi maksa pengen kaya ternyata susah. Orang tua kita lebih bagaimana hidup barokah. Kata Kiai, al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Hari ini kita kumpul sehat, barokah, panjang umur. Hari ini kita nggak punya duit banyak, alhamdulillah pulang ngaji jadi punya duit. Dari mana? Ih, teteh mah gitu. Saya kasih tahu nih informasi terakhir saya dapat, ternyata di dalam rumah tangga itu yang lebih dulu meninggal dunia adalah suami. Teteh, maaf ini, kita rata-rata di rumah itu lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ibu. Artinya emak-emak aman, karena emak umurnya lebih panjang daripada bapak-bapak. Survei membuktikan bapak lebih dulu matinya daripada emak. Maaf pak, kenapa? Itulah hebatnya istri. Suami nggak punya duit tetap minta, suami nggak kerja tetap minta, suami nggak ada usaha tetap, pagi sore siang malam suami nggak punya duit tetap istri minta. Ini yang membuktikan suami cepat mati. Makanya bagaimana caranya, kata Kiai, minta duit sama Allah, minta duit sama, di mana mintanya? Di kuping suami, deketan celina. Ya Allah, rek belanja ya. Minta sama, di mana mintanya? Di kuping suami. Ya teteh, jangan suami lagi tidur bangun siang malah nanya jam seberapa, jam seberapa. Masa suami lagi tidur ditanya jam? PA enggak istrinya? PA. Suami lagi tidur ditanya jam, atau istrinya malah ngomong, suaminya malah ngomong, tuh lihat aja di tembok. Ya teh, makanya orang-orang tua kita dulu, lihat akhlaknya orang tua kita cakap, belajar rumah tangga, akhlaknya rumah tangga sama orang-orang tua kita. Disebut keluarga sakinah, mawaddah warahmah kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya jangan sampai lepas. Orang-orang tua kita masih mudanya dia jalan, dia arisan, dia kumpul, dia belanja, begitu tua nyekelantas deh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Badai ka mana mak kacai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena modal pulang kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Aman. Punya anak nggak usah pinter-pinter, capek. Saya nggak pernah dikasih sekolah tinggi-tinggi sama bapak saya. Emak saya ngelarang kalau saya sekolah tinggi, susah ngambil rapotnya. Sekolah baik, kuliah baik, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Yang maha tinggi cuman Allah. Makanya saya diajarin ngaji. Ibu boleh saya cerita sedikit. Punya anak pinter, kuliah S1, S2, S3, S4, S5 kalau ada. Ternyata teteh kebanyakan es beku. Mana bekunya? Teteh punya anak pinter, kuliah S1, S2, S3, kebanyakan es beku. Mana bekunya? Punya anak pinter, kerja di luar negeri, duitnya banyak, perusahaannya banyak, emak sakit nggak pulang, sedih nggak emak?
Emak punya anak pinter, usahanya di mana-mana. Emak meninggal nggak sempet. Kenapa? Usahanya banyak karena saking kayanya. Sedih nggak kira-kira? Punya anak pinter, mak, orang terkenal, artis keluar negeri. Emak masuk ke ruang UGD, anak nggak mau tahu. Sampai emak meninggal cuman bilang doang, ya udah makamin aja dulu, aku lagi sibuk, nggak bisa pulang. Sedih nggak, mak? Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Jangan bangga ternyata. Mana yang bego? Yang bego ternyata lebih bener daripada orang Lihat di TV orang pinter main pinter-pinteran. Orang pinter main, tapi orang bego ada nggak yang main bego-begoan? Berarti aman nggak jadi orang bego? Yang korupsi orang pinter apa orang bego? Orang pinter, benar? Ya, yang ditangkap polisi itu orang pinter apa orang bego? Ribut rusuh di mana-mana, yang bego nggak mau ribut, nyekelan tihang baik. Aman nggak yang bego? Aman. Oh, yang pinter pada korupsi ditangkap polisi, yang bego kira-kira dibagi duit nggak mau, aman nggak? Kata orang bego banget sih dikasih duit nggak mau. Ternyata dikasih duit, yang mau itu dikasih 2 miliar, ternyata dia nyari teman buat besok di penjara bareng. Bener. Makanya jangan bangga sekarang dibagi duit. Jangan bangga. Emang siapa yang mau bagi? Saya aja belum dibagi. Ayo, bener. Mendingan punya anak yang aman aja tapi pinter ngaji, teteh. Mak lagi sakit, bismillahirrahmanirrahim, ngaji nih anak. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mak lagi sakit, anak ngaji, senang nggak? Katanya dia bego, nggak gaul, nggak punya motor, nggak so tinggi, tapi kelihatannya bego padahal emak sakit ngaji, gira nggak emak? Sampai emak meninggal ditungguin anak, gira nggak? Tuh yang bego aman. Emaknya badannya dingin, pakein balsem sampai tebal, kepanasan. Emaknya kepanasan, dipayungin sama anaknya. Nggak marah emaknya karena tahu punya anak bego, tapi baca Yasin, ngajinya doang pinter, tapi dianggap coba emak punya mantu kira-kira nyekelan tasbih baik, seneng nggak? Paling bilang emang tasbih bisa dimasak, nyekelan tasbih baik nggak baik, lapar kudu gitu. Yang bego aman, dan ternyata itu yang bego begitu emaknya meninggal warisannya paling banyak. Begitu emaknya meninggal, ya Pak, emak udah nggak kuat. Kalau emak meninggal itu ada ruko 4 di pinggir jalan, jangan tanya suratnya, itu punya emak bukan punya Cina. Itu tanah di belakang 2 hektar punya emak bukan punya Cina. Itu yang itu punya Korea. Ono sawah emak punya Jepang, punya emak mana itu kipas angin yang udah nggak ada tutupnya, eplek. Oke, punya anak bener, emak besok punya mantu yang bisa mimpin tahlil, bisa ngaji, aman, gitu aja dulu dah. Biarin nggak kaya, yang penting bener. Ya, iya mak. Coba yang pinter di luar negeri, sekolah tinggi, baca Quran jarang, begitu baca Yasin dia nggak tahu huruf Arab. Dia baca latennya, begitu dia baca huruf latennya kan A-nya banyak, I-nya banyak. Emaknya mau meninggal dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim, ya asin. Emaknya mau meninggal nggak jadi, tambahin air. Karena kebangatan asin lo batin uyah meren. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kulluhum subhanallah walham wala wallahu akbar wala haula illa billahil. Lagi subhanallah wallahu akbar ya bu
Udah lapar kan? Ya Allah tega amat sih. Ya, ya kita doa yuk ya, kita doa ya. Kelihatannya kita begini-begini biasa-biasa aja, tetap maulid kita biasa ngaji Bu, kita kelihatannya tetap udah tua, biarin jadi orang biasa, karena maulid besok anak-anak kita ada yang jadi ulama besar, amin, dapat syafaatnya Rasulullah, dapat ridhonya Allah, karena emak bapaknya ngaji maulid kemana-mana, emaknya biasa aja, tapi besok anak cucunya bisa jadi orang besar, amin, jadi pejabat, amin, jadi orang kaya, amin, jadi pengusaha, amin, jadi ulama-ulama besar, amin, ada yang jadi artis, amin, amin. Kita mudah-mudahan semuanya, kita nggak tahu ada rahasia Allah, tapi kita kumpul pada siang hari ini Allah ridho. Yuk kita baca Fatihah ya Bu ya. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Dosa kita udah bukan dosa kecil, dosa kita yang kita anggap kecil sekarang udah pada gede, boleh dicek, pasti yang kecil pasti gede, jadi jangan diremehin yang kecil-kecil. Mudah-mudahan kalau kita rajin istighfar, Allah hapus dosa-dosa kita, amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil kabir li ridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua. Sekarang kita udah jadi emak. Dulu kita punya emak, emaknya kita emak-emak, emaknya emak-emak, pasti mama. Dulu kita belum jadi bapak, jadi anak. Waktu jadi anak punya bapak, bapaknya kita bapak-bapak. Yuk Bu, Fatihah yang kedua, boleh? Boleh kita doain orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah baguskan kuburnya, amin, Allah terima amal ibadahnya, amin, dengan syafaatnya Rasulullah, amin. Karena anak cucunya sekarang rajin maulid, di saat orang nggak suka maulid, anak cucunya masih suka maulid. Mudah-mudahan almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita termasuk min ahlil khair, amin, ahlil jannah, amin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyiaihi wa auliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha hi barriha wa bahriha. Wa la hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita biar nanti kita juga disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita juga bakal disebut sama anak-anak cucu kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya sama kiai. Ustazah mana? Sama kiai apa langsung ustazah MC? Ada katanya. Kan saya dibayarnya ceramah doang. Informasi dari saudara saya, kakak saya, Bu Lura, informasiin bahwa di depan saya ada kameramen dari RCTI. Tadi bisik-bisik ke saya, acara kita nanti malam akan ditayangkan di RCTI jam 8.30, tepatnya pada saat listrik mati. Itu saja, salam sayang dan hormat buat semuanya, kakakku, saudaraku, ibuku, tetehku. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.